bersyukur untuk kasih karunia Tuhan kepada setiap kita sampai saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mengambil sikap saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Penyertaannya sempurna, Ia Allah yang setia. Setiap waktu dalam hidupku, Ia tidak pernah meninggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, tak akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan sebelum kita naikkan doa syafaat kita, mari kita datang minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang minta ampun di hadapan-Mu atas setiap dosa, pikiran, perkataan, perbuatan yang kami lakukan. Suci dan kuduskanlah kami Tuhan supaya kami layak berdoa memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah, kebaikan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan masih berikan, limpahkan kepada kami tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap waktu. Kami boleh berdiri saat ini, kami boleh duduk, kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa di hadapan-Mu, menyerahkan untuk seluruh jemaat GKR Gedong, dalam segala kondisi mereka yang bergumul antara hubungan suami istri, yang bergumul akan hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan mereka yang kesulitan dalam hal ekonomi. Mari Tuhan juga memberikan berkat-berkat bagi mereka, Tuhan yang menyediakan bagi mereka dalam kebutuhan makanan, pangan mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan
Setiap jemaat kami Tuhan, dalam kehidupan rohani mereka Tuhan, mampukan juga setiap kami, para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para aktivis dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan online, supaya pelayanan kami juga dapat menjawab kebutuhan rohani jemaat kami Tuhan. Ajar setiap jemaat kami untuk bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan ada kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dari seluruh kehidupan jemaat kami, mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu sampai orang tua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk proses pembangunan gereja lift Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Kami berdoa menyerahkan para tukang, kami menyerahkan untuk dana-dana yang kami butuhkan. Mari Tuhan yang mencukupkan dana yang kami butuhkan, bahkan kesehatan para tukang kami Tuhan. Sehingga para tukang juga Tuhan dapat benar-benar memasang lift ini dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan begitu sulit karena pandemi 19 ini Tuhan. Supaya Engkau memberikan hikmat, memberikan pertolongan bagi para pemimpin di bangku pemerintah, bahkan semua yang bergerak dalam bidang kesehatan Tuhan, sehingga pandemik 19 ini boleh cepat diakhiri Tuhan, dan mohon anugerah-Mu Tuhan bagi setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya ya Tuhan pandemik ini dapat berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan kami yang kami tidak bisa utarakan, tapi kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Sebelum kami memohon pun Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami kemampuan untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk tetap berharap kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar memimpin kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah. Terima kasih yang Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bersama setiap orang yang percaya dari segala tempat dan abad, mari kita mengaku iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita memberikan salam kepada keluarga kita. Salam damai. Adakah jiwamu lelah atau susah? Berpalinglah kepada terang itu. Pandanglah wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus. Pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita masih dalam lindungan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, merdeka dari kuasa kegelapan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar dapat mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami Tuhan tidak mampu dengan diri kami sendiri. Kami hanya bisa dan mampu mendengarkan dengan baik, mampu memahami kebenaran firman-Mu jika Tuhan berkenan memberikan kami kefokusan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Mari Tuhan memakai dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ini dibesarkan di keluarga Kristen dan saya dibesarkan di gereja suku di tempat asal saya. Banyak sekali orang-orang yang di kampung saya yang mengaku diri percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi sekaligus ketika mereka dalam kondisi sulit, mereka dalam pergumulan, mereka minta bantuan kepada orang-orang pintar alias dukun. Hal ini terjadi karena banyak sekali mereka mendengarkan ajaran-ajaran yang meleset dari kebenaran firman Tuhan. Kondisi seperti ini yang bersinggungan dengan kuasa kegelapan juga pernah terjadi Bapak Ibu Saudara di jemaat Kolose. Paulus sebagai penasihat bagi para pendiri jemaat dan orang-orang kudus di Kolose menerima kabar dari Epafras tentang kondisi yang terjadi di jemaat Kolose pada waktu itu, bahwa ada para pengajar-pengajar sesat yang ajarannya itu serupa dengan ajaran Gnostik. Sehingga ketika Paulus mendapat kabar ini, dia tidak tinggal diam. Dia tahu betapa bahayanya ajaran ini kalau merasuki jemaat pada waktu itu bisa membahayakan kerohanian jemaat. Maka Paulus dengan tanggap mencelikkan, membukakan betapa berbahayanya ajaran ini. Ajaran ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu memang baik, tetapi bumi ini jahat. Ini sama saja menyalahkan Allah sebagai pencipta. Ajaran ini juga mengatakan bahwa manusia harus mengejar kesempurnaan. Padahal seharusnya kesempurnaan ini diartikan seperti bagaimana melakukan segala sesuatu seperti apa yang Yesus lakukan. Tetapi ajaran ini memiringkan maksud daripada tujuan kesempurnaan ini untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga hal ini bisa mengakibatkan orang yang mengejar kesempurnaan itu mengalami kesombongan Bapak Ibu Saudara. Lalu malaikat harus disembah. Paulus mengatakan bahwa hanya Kristus saja yang dapat disembah. Kemudian gak mungkin Kristus manusia sekaligus Allah. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah Allah dalam rupa manusia. Kemudian ajaran ini mengatakan dalam ajarannya, percabulan itu atau perbuatan tidak bermoral itu bukan kesalahan, itu lumrah yang harus dimengerti. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat berbahaya, ini sangat fatal. Kemudian ajaran ini mengatakan, supaya diselamatkan dengan sempurna harus memegang atau memahami pengetahuan filsafat, harus taat kepada tradisi-tradisi yang terjadi pada waktu itu, harus taat kepada sunat. Maka tidak semua dong orang bisa diselamatkan kalau mempercayai atau memegang ajaran ini. Dan yang lebih bahayanya lagi, para guru-guru palsu itu mengajarkan untuk bisa diselamatkan dengan sempurna, orang-orang di Kolose pada waktu itu harus menyembah arwah nenek-nenek moyang atau menyembah penguasa alam ini. Paulus mengungkapkan dengan mantap bahwa penebusan dimulai dari dilepaskannya seseorang dari kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan ini di Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita. Dikatakan seperti ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia
kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan. Kuasa kegelapan adalah semua yang jahat yang tidak lepas dari campur tangannya si iblis. Iblis artinya si penuduh atau musuh. Sebenarnya sebelum jadi iblis, ia ditunjuk untuk melayani tata Allah di surga. Tetapi sebelum dunia dijadikan, ia memberontak dan menjadi musuh Allah dan manusia. Ketika iblis ini memberontak kepada Allah, iblis mengajak sekelompok malaikat yang lebih rendah tingkatannya, Wahyu 12 ayat 4, yang sesudah kejatuhannya barangkali malaikat-malaikat yang rendah tingkatannya itu dikenal sebagai setan-setan atau roh-roh jahat. Bapak Ibu, tempat kediaman iblis bukanlah di neraka, yang mungkin seringkali kita lihat gambarannya di sinetron-sinetron yang membawa dalam bentuk yang seram lalu kemudian membawa garpu raksasa. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tempat kediaman iblis bukanlah di neraka. Yang mungkin kita dapat melihat gambarannya itu seperti di sinetron-sinetron yang dalam rupa yang begitu seram membawa garpu raksasa yang besar. Tetapi sesungguhnya dia bukan dan tidak pernah akan menjadi penguasa neraka. Dia kelak akan menjadi korban di neraka beserta seluruh pengikutnya. Alkitab menyaksikan betapa iblis adalah makhluk yang tidak pernah tidur dan tidak pernah kehilangan akal untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karyanya begitu hebat Bapak Ibu Saudara. Dia licik, penuh dengan tipu muslihat. Ia benar-benar bapa pembohong. Ia bisa hadir secara tersembunyi, menstimulir pikiran yang jahat, mengubah konsep kebenaran menjadi seolah-olah malaikat terang, memberikan karunia-karunia yang mirip dengan karunia Allah berikan, menjadi perantara pemuas nafsu di dalam dan dosa, sampai ia secara terang-terangan merasuki manusia dan mengubah mereka menjadi pembunuh karakter, bahkan pembunuh fisik, dan menjadi pembenci kebenaran sejati untuk melawan Allah. Dewasa ini banyak orang-orang yang belajar ilmu kebatinan atau ilmu klinik dan okultisme, ilmu kegelapan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang petobat di mana dia adalah tadinya seorang yang mempelajari ilmu kebatinan dan ilmu okultisme. Dia menyaksikan dalam pertobatan setelah dia bertobat, sewaktu dia belum bertobat, dia benar-benar menggeluti ilmu itu, dan banyak sekali orang-orang yang terpelajar, banyak sekali orang-orang yang terkenal, bisa dibilang terkenal, datang kepadanya untuk mendapatkan kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, hal ini benar-benar menyatakan kepada kita bahwa iblis benar-benar mengelabui orang-orang supaya orang datang mendekat dengan dia dengan segala cara yang dilakukannya. Mereka dikelabuhi, didustai untuk mencapai maksud-maksudnya. Iblis membutakan manusia tentang kebutuhan akan Kristus. Bapak Ibu, jangan pernah bermain-main dengan iblis. Karena kerajaan iblis itu adalah kerajaan kejahatan yang sangat teratur. Kerajaan iblis itu dibangun, dia nyontek dari kerajaannya Allah. Karena iblis sebelum dalam pemberontakan yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia tadinya ada di surga, melayani Allah. Maka menjadi suatu yang sangat mungkin sangat licik ya, bagaimana dia membangun kerajaannya itu benar-benar secara terperinci, dan itu kalau mau dibilang kerjanya mantap. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu contoh bagaimana iblis membuat kerajaannya itu. Yang pasti iblis dalam segala
pekerjaannya, dalam segala maksudnya dimulai dari perjanjian darah sampai kepada penumpahan darah. Kita lihat satu contoh yang ini sudah terjadi di Indonesia, bagaimana gereja setan. Gereja setan dimulai dari perjanjian darah dan penumpahan darah, yaitu ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Dalam pemahaman mereka menumpahkan darah seorang bayi. Ini fatal, Bapak Ibu Saudara. Sekali seseorang melakukan ikatan dengan iblis, dampaknya itu parah. Ikatan kuasa kegelapan bukan sembarang ikatan. Biasanya iblis melakukan perjanjian darah dengan orang yang bersangkutan, dan dampaknya ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang yang bersangkutan. Fisiknya pasti terpengaruh, psikisnya pasti terpengaruh. Saya melihat ada orang yang sampai gila karena gangguan kuasa kegelapan. Apalagi kerohaniannya, hubungan dengan Allah pasti terputus, Bapak Ibu Saudara. Ikatan dengan iblis biasanya juga menyerang seluruh keturunan. Makanya gak heran kalau ada seorang dukun, maka anaknya bisa manifest. Karena sesungguhnya dia menjadikan anak itu sebagai tumbal yang diberikan kepada iblis, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang kepada kita, jangan pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan ini. Saya melihat dan saya menyaksikan, saya ikut dalam pelayanan pelepasan. Ketika itu ada di kampus teologi, ya ternyata kampus teologi nggak menjamin bebas dari kuasa kegelapan juga ya. Seorang mahasiswa putri di tingkat 2, dia manifest beberapa hari. Lalu kami sebagai mahasiswa putri sepakat untuk melakukan peperangan rohani. Satu malam, Bapak Ibu Saudara, kami benar-benar berperang secara rohani. Ada yang jadi tim doa, ada yang jadi tim worship, ada yang benar-benar langsung berhadapan dengan orang yang manifest. Tidak mudah. Mungkin kita bisa lihat di YouTube saat ini, kayaknya seperti gampang, kayak tinggal baca jampe-jampe yang dirasuk, setannya bisa langsung pergi. Tidak segampang dan tidak semudah itu. Dalam proses pelayanan pelepasan tersebut, tidak asal tengking juga, tidak asal bilang dalam nama Yesus, tidak asal-asalan seperti itu. Kita harus pakai strategi. Biasanya orang yang dirasuki roh jahat itu bukan hanya satu roh yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kita perlu menanyakan, kami pada waktu itu menanyakan kepada orang yang bersangkutan, menanyakan seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa namamu? Berapa banyak kalian yang masuk ke dalam tubuh orang ini? Bagaimana cara kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Apakah ada jimat yang disimpan atau yang pernah diminum? Terkadang ketika dilakukan pertanyaan seperti ini, iblisnya diam yang merasuk orang yang bersangkutan. Maka kita harus berhikmat. Kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan roh bisu berbicara. Maka dengan demikian, roh jahat yang merasuki orang tersebut juga akan berbicara ketika kita memerintahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga mencatat semua informasi yang kita dapat itu, sehingga kami pun pada waktu itu mendoakan satu persatu hal-hal yang pernah dilakukan berkaitan dengan kuasa kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami sudah mendoakan manusia putri ini, dia pun terlepas. Sebelum dia terlepas, Bapak Ibu Saudara, kerjaannya ketika di asrama, dia selalu dan terus-menerus memberontak. Tetapi ketika dia dilepaskan, hidupnya diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Dari hal ini sangat terbukti, memang iblis punya kuasa, tetapi iblis tidak maha kuasa. Iblis itu bukan maha hadir atau maha tahu. Oleh karena dia tidak maha hadir dan tidak maha tahu, maka sebagian besar kegiatannya ditugaskan kepada setan-setan untuk membantunya. Iblis tidak akan menang dalam peperangan Yesus, ini pasti. Tapi
dia masih terus-menerus bekerja menghasut kita manusia. Hanya manusia yang tinggal di dalam Kristus yang dapat menang dan dapat dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Iblis tidak takut kepada manusia. Iblis hanya takut kepada yang maha kuasa, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara, mengingat betapa bahayanya ajaran iblis ini, Paulus menyiapkan jemaat supaya jemaat di Kolose tidak terpengaruh dengan ajaran ini. Paulus mengatakan dengan mantap bahwa kepastian keselamatan hanya dapat diperoleh melalui anugerah dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sebenarnya iblis hanya mengiming-iming. Ingat apa yang iblis lakukan dan apa yang iblis katakan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis menunjukkan segala kekayaan dunia. Ujung-ujungnya iblis hanya ingin dihormati dan iblis hanya ingin disembah. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose takut akan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa orang yang percaya sejati sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Dari perbudakan dosa ke dalam kemerdekaan. Dari dosa ke dalam pengampunan. Dan dari kuasa iblis ke kuasa Allah. Kita sudah diselamatkan dari kerajaan pemberontakan untuk melayani raja kita yang benar. Hendaknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari ini, bahwa kita sadar bahwa kita ditarik Tuhan dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib, maka seharusnya kita melakukan perubahan yang setia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, iblis tidak takut dengan kita, tetapi iblis hanya takut kepada kita kalau kita hidup di dalam Kristus. Dia tidak akan berani menyentuh kita kalau kita hidup di dalam Kristus. Iblis dengan segala sikap dan pekerjaannya hanya takut kepada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, kita yang saat ini sadar bahwa status kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Bersyukurlah, karena iblis tidak berani menyentuh kita. Tetapi mungkin menjadi perenungan bagi kita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita gak pergi ke dukun. Mungkin kita gak langsung bersentuhan dengan ilmu gaib, ilmu kebatinan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi mari kita cek apakah ada sifat iblis yang melekat dalam diri kita. Mari kita cek, masihkah kita percaya dengan tradisi-tradisi yang sangat tidak berhubungan dengan akal sehat? Masihkah kita pergi sembahyang kepada orang mati? Masihkah kita mendoakan orang mati? Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran kita jika kita lebih suka dengan pikiran yang jahat. Jika kita berbohong demi uang. Jika kita berbohong demi kehormatan. Jika kita lebih suka tengkar dengan suami kita atau istri kita. Dan anak menjadi sasaran amarah kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jika kita yang orang-orang muda, yang adik-adik remaja, atau kita yang pemuda, kita lebih suka dengan game dibandingkan Alkitab. Atau kita lebih suka melakukan kejahatan dalam bentuk-bentuk yang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lebih suka dengan hal-hal yang duniawi, iblis sedang merasuki hidup kita dan dia terus merongrong hidup kita. Hanya dengan kuasa
yang sudah diberikan oleh Yesus yang memampukan kita untuk melawan sifat-sifat yang tadi. Hanya kita yang tahu apa yang kita sedang pikirkan, apa yang sedang kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cek diri kita dan kita benar-benar tunduk di hadapan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita pun dibersihkan dari kuasa kegelapan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita ketika kita diperhadapkan dengan orang yang kerasukan mungkin kita diperhadapkan dengan orang yang benar-benar fatal hidupnya. Kita boleh menjawab, kita boleh berbagian dalam pelayanan. Bagaimana pelayanan kuasa kegelapan? Kita diberikan kuasa ketika kita pertama kali menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kuasa itu diberikan kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kabar gembira buat kita. Kita dapat menang dan dimerdekakan jika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan hanya di dalam Dia kita dapat menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Membuat kami untuk berhati-hati terhadap ajaran yang kami terima. Ajar kami Tuhan untuk dapat menganalisa setiap ajaran yang kami terima melalui dasar kebenaran firman Tuhan yaitu Alkitab. Sehingga kami boleh terus berjaga-jaga dan kami boleh memahami kebenaran-Mu dengan baik, sehingga kami tidak gampang digoyahkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, kami lemah. Tuhan, kami rapuh. Karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan, ketika kami sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Engkau secara pribadi, kami sadar bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk menaklukkan, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan hanya tunduk kepada Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak takut kepada iblis, tetapi kami menang karena Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kami bagaimana kami hidup. Terpuji nama Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan untuk tetap melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan terlebih dahulu, setelah itu doksologi dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam ibadah hari ini kami berkesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan, baik persembahan untuk gereja, persembahan untuk misi, supaya dengan berkat kemurahan Tuhan ada biaya untuk operasional pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati jemaat yang dengan sukarela memberi kepada Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati keluarga, rumah tangga, memberkati masih studi, jaga kesehatan dan juga teguhkan iman percaya terus, setia percaya kepada Tuhan dan mau berkorban bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas persembahan. Jadikan ini berkat dan bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Berkati majelis yang mengelola, Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Antara lain nama-nama yang saya sebutkan berikut ini: tanggal 30 Agustus Ferry Gustiawan, tanggal 30 Agustus juga Chong Hui Nyan, tanggal 30 Agustus juga Chiu Mei Lien, tanggal 31 Agustus Farika Susi Gunawan, tanggal 1 September Lai Chung Sing, tanggal 2 September Jesse Evan Makabonga, dan tanggal 4 September Jeremia Edwin Budiman. Kepada saudara yang berulang tahun kami ikut bersukacita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini persembahan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk kas misi gereja untuk mendukung pelayanan-pelayanan misi yang di gereja kita. Saudara bisa memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini atau melalui QR code yang tertera. Demikian juga saudara akan bisa memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan penyelesaian lift gereja kita dan finishing untuk ruang ibadah, lobi dan berhubungan dengan pemasangan lift dan IMB pembangunan supaya selesai dengan baik. Harus saudara dukung dalam doa dan juga dukung dalam dana untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saudara jangan lupa pada hari Rabu ada persekutuan doa yang diadakan secara online juga. Saudara bisa mengklik kanal YouTube GKR Gedong. Demikian juga pada hari Jumat, setiap Jumat ada Misbah Keluarga. Mulai pukul 6 sore saudara bisa membuka kanal GKR Gedong, mendapatkan renungan-renungan keluarga. Kemudian ibadah new normal akan diumumkan ke jemaat pada saatnya. Harap jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dan pakai masker agar kita boleh membantu pemerintah dan membantu kita semua untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat berhari Minggu dan selamat sampai kita jumpa pada ibadah hari Minggu yang akan datang.